Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Saat Mu Feng dan rombongannya bergerak menuju bagian bawah pulau untuk mencari Si Oyan, sekelompok murid dari sekte besar perlahan memasuki wilayah laut reruntuhan. Di mana Si Oyan dan lainnya, aku khawatir mereka sudah memasuki ketiga pulau itu, kata Haoran. Ayo pergi, jika gagal, aku khawatir dengan karakter Raja Xuanling. Kita pasti tidak akan bisa keluar, kata Haokin. Dengan cepat dia berenang menuju dasar tiga pulau. Haoran dengan cepat mengikuti. Aneh, wilayah laut di sini sepertinya tidak sama dengan tempat lain, gumam Si Oyan dengan getir. Dia telah lama tepat di bawah tiga pulau, tapi tidak menemukan alasannya. Sesaat kemudian, satu suara terdengar, Si Oyan. Ternyata kalian di sini, teriak Mu Peng. Xiaoyan, apa kamu baik-baik saja? Aku merasa ada pertempuran yang terjadi, kata Mu Ying. Kami bertemu dengan penjaga reruntuhan dan bertarung dengannya, tapi untungnya tidak ada bahaya, kata Xiaoyan. Mari kita lihat bagaimana cara memasuki tiga pulau terlebih dahulu. Tapi jika kita ingin memasuki Pulau Guanghan, kita harus mendapatkan token di Pulau Cahaya Bulan, kata Si Uqi. Karena itu masalahnya, lalu apa yang kita tunggu? Tanya Mu Peng. Sepertinya tidak mudah untuk memasuki Pulau Bulan. Kami sudah memeriksanya, tampaknya ada yang aneh di sana, kata Si Uqi. Bagaimana kalau aku mencobanya, kata Fu Yao melangkah maju. Dia memejamkan matanya seolah dia punya petunjuk. Di saat yang sama misterius di dahi Yuerus sedikit memancarkan cahaya putih yang aneh. Kurasa, aku tahu apa yang terjadi, kata Fu Yao. Apa yang terjadi? Tanya Si Uqi. Jika kita ingin memasuki tiga pulau, sepertinya kita membutuhkan Yueru, kata Fu Yao. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Yueru tidak bergeming ketika mendengar itu, karena sejak dia memasuki reruntuhan, dia juga merasakan sesuatu di dahinya. Ini sangat sederhana, coba gunakan simbol misterius di dahimu, itu akan membawa kita ke salah satu dari dua pulau itu, kata Fu Yao. Setelah Fu Yao mengatakan itu, semua orang berhenti berbicara dan semua menatap Yueru dengan terkejut. Aku akan mencobanya, kata Yueru menjadi sedikit gugup. Dia memejamkan matanya dan simbol misterius perlahan muncul di dahinya. Dengan munculnya rune misterius ini, sesuatu tampaknya perlahan muncul dari area laut di bawah mereka. Ada sesuatu di bawah kaki kita, kata Qinxin segera menemukan sesuatu yang muncul dari kaki mereka dan segera menjadi waspada. Jangan panik, benda itu seharusnya menjadi alat untuk mengirim kita ke pulau itu, kata Fu Yao. Saat Yueru menggerakkan rune misterius di dahinya, satu binatang magis besar perlahan muncul di bawah kaki semua orang. Ini sebenarnya binatang laut terbang, seru semua orang terkejut. Setelah beberapa saat, punggung binatang besar langsung mengangkat Si Oyan dan lainnya keluar dari laut dan perlahan terbang ke udara menuju tiga pulau besar. Saat Si Oyan dan rombongannya terbang ke langit, mereka segera menarik perhatian banyak orang. Lihat, apa itu, bajingan ini? Seru Haoran mencibir. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Haoking dengan wajah tenggelam. Dia juga tahu bahwa situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Karena Si Oyan dan lainnya pergi ke tempat itu, maka pintu masuk ke pulau itu juga pasti ada di sana, kata Haoran. Apakah Si Oyan ini murid Pavilion Fenxiang? Sepertinya orang ini memang memiliki beberapa kemampuan, kata Feng Hong sedikit mengernyit. Kakak senior, Si Oyan adalah orang yang membunuh Kaisar Iblis Kembar di hutan mayat, kata Du Chun menyeringai. Sepertinya beberapa murid di sekte besar sekarang memiliki kebencian yang mendalam terhadap Si Oyan. Jika demikian, persaingan pada akhirnya mungkin akan sangat merepotkan, kata Feng Hong. Bajingan Si Oyan benar-benar mendahului kita, jangan biarkan aku bertemu denganmu, kalau tidak kamu akan membuatmu menderita, kata Wang Xie menatap tajam ke arah Si Oyan pergi. Sementara itu di tempat lain, dua sosok cantik sedang duduk beristirahat. Aku tidak tahu kenapa, sebelum aku masuk, Tuan mengirimkan suaranya padaku dan meminta kita untuk membantu Si Oyan, kata Cucu. Apa? Bantu Si Oyan?
Bukankah hubungan kita dengan mereka tidak selalu dekat, kata Linzu dengan heran. Lupakan saja, lebih baik pergi ke pulau dulu, kata cucu bangkit dan berjalan ke depan. Linzu tidak banyak bicara lagi dan mengikuti. Sementara itu kelompok Sioyan akhirnya tiba di satu tempat. Semua orang meninggalkan punggung monster laut dan mendarat di tanah untuk bergegas menyusuri jalan. Saat Sioyan dan rombongannya masuk, jalannya berangsur menjadi lebih jelas. Semua orang melihat bahwa itu adalah jalan yang panjang dengan batu marmer yang tak terhitung jumlahnya, dan ada beberapa tangga batu. Di saat yang sama, Yueru tiba-tiba berhenti, ketika simbol bulan sabit muncul di dahinya, seolah dipanggil oleh sesuatu. Ada apa? Tanya Sioyan. Ada yang memberitahuku bahwa sepertinya ada sesuatu di Pulau Bulan, kata Yueru. Dikabarkan bahwa ketika beberapa pewaris mendekati tempat warisan, rune warisan akan memandunya untuk menemukan sesuatu. Itu akan sangat meningkatkan peluang keberhasilan dalam warisan, kata Kinsin. Dengan rune di dahimu untuk memandu jalan, seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Ayo pergi, ini hampir pintu keluar, kata Sioyan berjalan menuju cahaya yang terang. Saat semua orang pergi, seorang lelaki tua dengan tongkat di tangannya melangkah keluar dari marmer, lalu menatap Sioyan dan kelompoknya. Itu sebenarnya orang yang memiliki nasib peri bulan peri. Selain itu, ada satu orang lagi seharusnya memiliki api suci, gumam lelaki tua itu. Sioyan dan lainnya akhirnya tiba di tanah yang sangat luas. Tidak ada matahari di atasnya, hanya ada beberapa bulan perak yang menggantung di langit. Aneh sekali di sini, tidak ada matahari di sini, kata Fuyao. Dia adalah murid Yemeng dan seorang alkemis yang memiliki atribut api. Pulau Bulan ini sangat besar, di mana harus menemukan inti api Yin Yang. Pikir Sioyan sedikit mengernyit. Sepertinya aku mengingat sesuatu, pemilik reruntuhan ini adalah peri bulan, dan tanda di dahiku diberikan olehnya, tapi tidak tahu mengapa dia menghilang. Hanya peninggalan ini yang tersisa, kata Yueru. Namun menurut informasi yang diberikan, ada 3 orang aneh di Pulau Bulan. Ketiga orang ini sangat kuat. 3 orang aneh itu adalah kebencian, dendam, dan kekejaman, kata Yueru merenung sesaat. Bukankah itu 3 jenis emosi? Bagaimana mungkin, kata Shiuki. Mungkin mereka adalah orang yang sangat kuat yang mengendalikan emosi, kata Yueru agak ragu. Jika itu adalah orang kuat yang benar-benar mengendalikan emosinya, dia tampaknya berada pada level Douxian, kata Shiuki dengan serius. Berjalanlah melalui hutan bambu ini, kita akan diarahkan ke orang aneh pertama, tempat yang paling sulit, akan dijaga orang aneh terakhir, kata Yueru dengan getir. Setelah memutuskan mereka melesat dan berhenti di depan hutan bambu ungu. Sepertinya ada sesuatu di hutan bambu ini, kata Fuyao dengan serius. Cahaya ungu tiba-tiba melintas di matanya, dan kemudian tubuhnya tampak tidak terkendali saat sosoknya melesat langsung ke pintu masuk hutan bambu ungu. Fuyao, kembali, teriak Kinsin saat melihat Fuyao sekejap melesat ke hutan bambu. Aku akan masuk dan melihatnya, kata Sioyan segera melesat. Aku akan pergi bersamamu, kata Mu Ying dengan cepat mengikuti. Aku juga ikut, kata Yueru. Dia baru saja ingin pergi, namun tangannya ditarik oleh Shiuki. Jangan khawatir, orang itu akan baik-baik saja, kata Shiuki. Sementara itu, Sioyan dan Mu Ying baru saja memasuki hutan bambu, ketika tekanan yang kuat langsung menekan doci mereka. Apa ini, pikir Sioyan? Kekuatan jiwanya segera melonjak dan melindungi tubuh mereka berdua. Ada apa ini? Seru Mu Ying melihat sekeliling, namun tidak menemukan apapun. Itu pasti salah satu dari 3 orang aneh itu, sepertinya itu Doudi bintang 8, kata Sioyan sedikit mengernyit. Keduanya terdiam sesaat dan melihat sekeliling, dan menyadari hutan bambu ungu ini penuh dengan bambu ungu yang tersusun rapi, dan yang membuat mereka merasa aneh adalah sepertinya di bawah setiap bambu, ada banyak bahan obat yang menggantung di tanaman sekitarnya. Hutan bambu ini mungkin sebuah formasi, kata Sioyan. Mu Ying mendengar itu, dia tidak mengganggu Sioyan untuk menyelidiki sekeliling, dan melihat sekeliling dengan waspada. Di saat Sioyan mencoba menemukan sesuatu, satu sosok tengah mengintai.
Aku tidak pernah berpikir bahwa manusia-manusia kecil ini akan tertipu. Kekuatan jiwa yang bagus. Apakah aku bisa berhasil membawanya? Pikir sosok misterius itu. Di tangannya, dia dengan santai memegang Fuyao yang pingsan. Sosok itu memiliki tubuh manusia, dengan 4 pasang tangan dan kaki, wajahnya nampak sedikit rusak, di sisi kanannya seperti manusia, tetapi sisi kirinya nampak hitam pekat dan cekung. Saat sosok tua itu akan melakukan sesuatu pada Fuyao, dia melihat cahaya putih yang sangat lemah dari tubuh Fuyao. Apa ini? Gumam sosok itu. Dia baru saja bergumam ketika Xiaoyan dan Mu Ying muncul di depannya. Mengapa kalian bisa muncul di sini? Seru monster tua itu tidak mengira bahwa Xiaoyan bisa menemukan tempat ini dengan mudah. Sepertinya kamu telah meninggalkan jejak jiwa pada wanita ini, kata monster itu menatap Xiaoyan dengan dingin. Apa kamu tidak menemukannya sejak awal? Kata Xiaoyan menyeringai. Bajingan kecil, ini adalah wilayahku, dan jika kamu datang ke sini, itu hanya kematian yang sia-sia, teriak sosok itu dengan dingin dan bersiap menyerang. Apa kamu akan menyerang? Aku yakin kamu akan senang bertemu dengan alkemis kaisar peringkat 2 akhir, kata Xiaoyan. Sejak awal Xiaoyan memasuki hutan bambu ungu, struktur hutan bambu ungu ini memiliki banyak bahan obat, mungkin makhluk ini akan terkesan dengan alkemis, pikir Xiaoyan. Apa? Seorang alkemis peringkat 2, di mana orang itu? Kata sosok itu. Tepat di depanmu, kata Xiaoyan tersenyum dalam hatinya, tebakannya memang tidak salah. Kamu bocah seorang alkemis? Seru sosok itu terkejut, matanya yang dingin segera menyapu tubuh Xiaoyan dan bisa merasakan kekuatan jiwa yang kuat. Kekuatan jiwa ini memang seorang alkemis peringkat 2 kaisar, pikir monster tua itu memancarkan sedikit gelombang teror yang ekstrim di matanya yang perlahan memudar saat berkata, aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini, kata sosok itu. Karena kamu alkemis, saya akan memberitahumu, bahwa aku adalah pemimpin monster di antara 3 penjaga yang menjaga Pulau Bulan, kata Gou dengan bangga. Xiaoyan dan Mu Ying terkejut saat mendengar itu, meskipun mereka sudah menebaknya. Mengapa kamu menanam begitu banyak bahan obat untuk menyempurnakan pil transformasi tubuh? Tanya Xiaoyan tersenyum tipis. Memang layak seorang alkemis, saya memang ingin memperbaiki pil transformasi, karena itu saya menculik gadis ini. Tapi jika kamu dapat memperbaiki pil pengubah bentuk untukku, aku akan membantumu menangani hal-hal lain, kata Gou. Memurnikan pil obat juga harus mendapatkan bahan obat yang tepat, jika tidak bagaimana aku bisa menyembuhkanmu, kata Xiaoyan. Kalau begitu aku akan memberitahumu, reruntuhan ini milik peri bulan, ada beberapa harta surgawi langka di reruntuhan, juga ada banyak teknik keterampilan surgawi, dan berbagai ramuan obat, tapi peninggalan bulan peri melarang masuknya Dou di bintang 7. Kekuatan saya saat ini telah mencapai tahap tengah Dou di bintang 8. Tapi karena penindasan reruntuhan, kekuatan saya hanya pada tahap awal Dou di bintang 8, dan ketika saya memasuki reruntuhan, saya terjebak di sini. Ribuan tahun telah berlalu dan aku menjadi penjaga di sini. Tapi meski begitu, aku masih ingin keluar. Karena kultivasi saya memasuki reruntuhan hanya untuk mendapatkan binatang ajaib. Tapi karena kekuatan monster itu menjadi semakin kuat, saya sebenarnya tidak bisa mengendalikannya. Dan kemudian ada hutan bambu ungu yang kamu lihat. Keberadaan hutan Zizu adalah untuk menekan binatang ajaib yang saya butuhkan, dan di sisi lain, itu juga untuk memperbaiki pil pengubah bentuk, untuk memberikannya kepada binatang ajaib. Aku menunggu sampai reruntuhan dibuka kali ini sampai akhirnya bertemu denganmu. Saya akan membawamu untuk melihat monster itu. Tapi apakah kamu bisa menaklukkannya? Itu akan tergantung usahamu, kata Gou. Senior, binatang apa itu? Tanya Xiaoyan. Itu adalah Kaisar Leopard di puncak peringkat Kaisar peringkat 8, kata Gou. Apa? Macan tutul di puncak peringkat Kaisar kelas 8, itu sebanding dengan Dou di bintang 8 puncak, seru Xiaoyan terkejut. Apa yang kamu takutkan sebagai seorang pria? Kata Gou. Senior, kami tidak dapat membantumu dengan tugas ini, kata Xiaoyan. Selama kamu bisa membantuku menekan macan itu,
Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu tentang reruntuhan. Kata Gou. Kalau begitu baiklah, kata Sioyan merenung sesaat. Tapi apa yang ingin kamu ketahui, kamu harus menunggu sampai selesai, kata Gou. Muying, kamu bawa Fuyao kembali dulu, aku akan kembali menyusul, kata Sioyan. Muying sedikit mengangguk, dia menatap kedua sosok yang pergi. Di mana kamu menekan binatang iblis itu? Kata Sioyan bertanya di sepanjang jalan. Di hutan bambu ungu. Tujuan hutan bambu ungu ini adalah untuk menutupi monster. Dua monster tua lainnya mengira ini adalah tempat tinggalku, tapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah tempat aku menyimpan monster. Selama aku melahap binatang ini, lukaku akan sembuh. Dan kemudian, kata Gou dengan senyum aneh menyeramkan. Saat monster tua itu berjalan menuju tanah, Sioyan meninggalkan jejak kekuatan jiwa di sekitar hutan bambu ungu sepanjang jalan sehingga Muying dan lainnya dapat menemukannya. Setelah beberapa waktu, keduanya memasuki lorong bawah tanah. Apa yang muncul di depan Sioyan saat ini adalah lubang yang sangat besar, dengan banyak pepohonan di sekitar gunung tinggi. Ketika saya bertemu Kaisar Leopard, saya hampir mati di bawah cakarnya. Itu adalah tempatnya, kata Gou menunjuk ke sebuah bukit yang sangat tinggi di depannya. Mereka baru saja akan melangkah masuk ketika satu suara berat terdengar, datang hanya untuk mencari kematian. Apakah itu Kaisar Leopard? Seru Sioyan terkejut. Kaisar Leopard, mengapa kamu begitu marah? Mengapa kita tidak duduk dan berbicara sesuatu dengan tenang? Kata Gou. Di saat yang sama, Doci yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Napas yang begitu kuat, seru Sioyan terkejut saat melihat Doci yang melonjak di tubuh Gou. Mengikuti Doci yang melonjak akhirnya berubah menjadi energi pengikat yang meluncur ke arah Leopard dari segala arah dan mengikatnya. Selama ribuan tahun, kamu tidak dapat membantuku, dan sekarang kamu di sini untuk mati dengan seorang manusia, kata Leopard dengan ganas. Meskipun aku ditipu olehmu, kekuatanku saat ini bisa menjadi lebih kuat. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menjebakku lagi, kata Gou dengan dingin. Gou mendengus dingin. Dan segera cakar tajam meluncur ke arah Leopard. Pukulan pendek ini tampaknya datar, tapi Leopard tahu bahwa kekuatan Gou telah menjadi lebih kuat lagi. Aku tidak percaya bahwa setelah bertahun-tahun, kekuatanmu tidak bertambah tetapi berkurang. Kali ini, karena kamu di sini, jangan kembali, kata Leopard dengan kejam. Gou tiba-tiba menyadari apa yang dia katakan, dan kemudian melihat ke tempat di bawah kaki Leopard dan menemukan bahwa suara seperti retakan es tiba-tiba terdengar. Ini merepotkan sekarang, pikir Gou. Pada awalnya, banyak tali energi mengikat Leopard, namun karena kekuatan Leopard yang terlalu kuat, tali energi sepertinya akan hancur. Sioyan juga terkejut saat melihat itu. Jika Leopard terlepas dari jaring pengikat, satu-satunya hal yang menunggu mereka berdua adalah kerugian. Monster tua, sudah terlambat. Meskipun ikatan kekuatan hidupmu cukup aneh, namun keempat ikatan itu sekarang telah dipatahkan. Tampaknya hari ini adalah kematianmu, kata Leopard meraung marah. Sesaat kemudian Gou mendengar suara seperti retakan yang hancur, dan kemudian belenggu kekuatan hidup yang telah dengan kuat mengikat tubuh Leopard langsung hancur. Kejutan muncul di mata Gou saat melihat itu, tepat ketika dia sedang berpikir, kaki Leopard raksasa tiba-tiba terangkat, dan akan menginjaknya. Namun sebelum kaki raksasa itu menginjaknya, sebuah ruang teleportasi yang dipenuhi guntur muncul di depan Gou dan Sioyan dengan cepat menarik Gou mundur menjauh. Senior, kamu istirahat dulu, serahkan sisanya padaku, kata Sioyan. Apa kamu yakin? Dia sangat kuat, kata Gou dengan ragu. Tenang, aku punya caraku sendiri, selama dia bukan Douxian, aku rasa bisa menghadapinya, kata Sioyan. Bocah manusia, bagaimana kamu akan melawan kaisar ini sekarang? Kata Leopard dengan dingin. Sioyan hanya menyeringai, dia melambaikan tangannya dan api merah muncul di depannya sebelum akhirnya berubah menjadi telapak tangan api yang meluncur ke arah Leopard. Api yang aneh, seru Kaisar Leopard saat melihat telapak api yang meluncur ke arahnya. Dia mengayunkan tangannya dan sebuah cakar besar meluncur dan menghantam telapak tangan hingga hancur.
Tapi sebelum Kaisar Leopard bisa membalas menyerang, suara sonik spiritual segera menghantam Leopard menyebabkan jiwa Leopard nampak bergetar, dan tubuhnya yang besar menjadi kaku seketika. Xiaoyan baru saja akan kembali menyerang ketika Gou berteriak, "Xiaoyan, serahkan sisanya padaku," teriak Gou. Dia mengulurkan telapak tangannya ke arah Leopard, dan satu kekuatan hisap segera menyerap kekuatan Leopard menyebabkan raungan kesakitan bergema di tempat itu. Sementara itu di luar hutan bambu, Mu Peng dan lainnya melihat Mu Ying kembali bersama Fu Yao. "Kenapa hanya kalian berdua? Di mana Xiaoyan?" tanya Yueru dengan khawatir. "Xiaoyan baik-baik saja, dia bahkan bekerja sama dengan monster itu," kata Mu Ying. "Apa? Bekerja sama dengan monster?" seru Yueru dan lainnya terkejut. "Kerjasama macam apa yang telah dicapai Xiaoyan dan monster itu?" kata Qin Xin penasaran. "Mari kita tunggu saja di sini sampai dia keluar," kata Xiuqi. "Iya, bagaimanapun juga, di hutan bambu ungu terlalu berbahaya," kata Mu Feng. Sementara itu, setelah menyerap Doci Leopard, kekuatan Gou telah mengalami peningkatan ke Dou di bintang 8 tahap tengah. Tapi senyum kejam itu tiba-tiba berhenti saat melihat Xiaoyan. "Lupakan saja, kekuatan jiwa anak ini terlalu menakutkan. Seorang alkemis kaisar peringkat 2, mungkin aku bisa keluar dan mengandalkannya, jadi sebaiknya aku tidak menyinggung perasaannya dulu," pikir Gou. "Teman muda, aku merasakan kekuatan api di tubuhmu yang lebih kuat daripada alkemis lain. Tapi alasan mengapa kamu tidak memiliki kekuatan sepenuhnya, karena sebagian besar kamu belum selamat dari kesengsaraan, bukankah itu benar?" tanya Gou dengan serius. "Bagaimana kamu tahu?" tanya Xiaoyan dengan heran. "Mengenai bagaimana aku tahu, ini mungkin terkait dengan Pulau Guanghan itu. Saya tahu karena saya telah memasuki paviliun kitab kuno, dan ada catatan tentang situasimu di kitab kuno itu. Saya pikir itu karena kamu menelan beberapa ramuan surgawi. Jadi energi besar itu menghalangi kesengsaraan," kata Gou. "Jika itu masalahnya, lalu apa yang harus saya lakukan?" tanya Xiaoyan. "Atasi kesengsaraan dengan harta Douxian. Pulau Cahaya Bulan ini memiliki harta Douxian yang dibuat khusus untuk situasimu. Tempat itu bernama Mata Air Kehidupan dan Kematian Yin Yang. Apa yang disebut Mata Air Kehidupan dan Kematian Yin Yang ini tidak hanya dapat memperkuat kekuatan Doci, tapi juga memiliki beberapa efek misterius yang membantu kemajuan," kata Gou. "Lalu di mana Mata Air Yin Yang ini?" tanya Xiaoyan. "Tempat itu berada di wilayah penjaga monster tua yang ganas. Dia sangat kuat," kata Gou. "Apa? Lagi-lagi monster tua ganas yang sangat kuat?" seru Xiaoyan dengan getir. "Kekuatanku mungkin yang paling lemah di antara 3 monster tua, tapi sekarang setelah aku melahap Kaisar Leopard, kekuatanku telah kembali. Aku bahkan bisa menghadapi beberapa monster tua, tapi itu masih belum cukup untuk menghadapi monster tua iblis itu. Dia adalah binatang iblis berumur 10.000 tahun, kekuatannya setara dengan Dou di bintang 9, kata Gou. Binatang buas berusia 10.000 tahun, seru Xiaoyan terkejut. Baiklah, karena masalahnya sudah selesai, aku tidak akan menemanimu lagi, kata Gou. Sosoknya melesat dan menghilang. Xiaoyan melihat Gou yang menghilang, lalu dia melambaikan tangannya dan melesat ke celah spasial. Sementara Xiaoyan bergegas, beberapa sosok pria muncul di hutan bambu. Mereka melihat ke arah Mu Ying dan lainnya dengan nafsu. Mereka benar-benar wanita cantik dan seksi, tidak tahu apa yang mereka lakukan di sini, pikir Su Guan. Hai, wanita cantik, apakah kalian ingin aku temani? Kata Su Guan dengan santai menatap Xiuqi dan lainnya. Xiuqi mengerutkan keningnya, dia tidak tahu mengapa murid Sekte Jing ada di sini. Hei, kamu Nona Xiuqi kan? Reruntuhannya sangat berbahaya. Lebih baik memiliki banyak teman untuk jalan. Kenapa kamu tidak pergi bersamaku dan menjaga satu sama lain? Kata Su Guang tersenyum. Aku tidak butuh itu, pergilah, kata Xiuqi dengan ketus. Jaga bicaramu, kata beberapa sosok di belakang Su Guang berteriak dengan marah. Melihat itu, Su Guang melambaikan tangannya untuk menghentikan anak buah di belakangnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Su Guang. Bukan urusanmu, kata Xiuqi mendengus dingin.
Ketika Su Guang mendengar itu, dia mengalihkan pandangannya ke hutan bambu ungu di depannya. Dia merasakan aura berbahaya dari hutan bambu. Orang-orang ini jelas merupakan orang pertama yang memasuki reruntuhan. Mengapa mereka berdiam di sini? Mungkinkah ada sesuatu di dalam reruntuhan? Pikir Su Guang. Kilatan dingin melintas di matanya, lalu memberi isyarat pada anak buah di belakangnya. Anak buahnya segera mengerti dan mulai mengepung Siuki dan lainnya. "Hati-hati dengan senjata tersembunyi mereka," teriak Siuki dengan dingin. "Saya telah mendengar tentang kekuatan Pavilion Wanhua, saya ingin lihat apa sekuat yang dikabarkan," kata Su Guang dengan dingin. Doci yang kuat melonjak di tubuhnya. "Cobalah dan kamu akan tahu," kata Siuki mendengus dingin. Sosoknya sekejap berubah menjadi cahaya putih saat melesat ke arah Su Guang dan pertarungan sengit pun terjadi. "Dua wanita cantik ini, biarkan kami menghadapimu," kata dua sosok pria tersenyum cabul saat menatap Mu Ying dan Yueru. "Bajingan," seru Mu Ying dengan marah. Dia dan Yueru segera melesat ke arah dua orang itu. Sementara itu Mu Peng, Qin Xin dan Fuyao menghadapi tiga lawannya. Sesaat kemudian dua pria mengeluarkan benda hitam yang terbungkus dalam cahaya hitam yang meluncur ke arah Mu Ying dan Yueru. Rombongan Su Guang hanya menyeringai dalam menghadapi serangan yang kuat dari keduanya. Saat kedua pria menyerang, dari telapak tangannya kabut hitam akan muncul. "Ini tidak bagus," seru Qin Xin dan Mu Ying terkejut. Mereka tidak menyangka serangan senjata tersembunyi rombongan Su Guang akan sangat berbahaya. Mu Ying dan Qin Xin melambaikan tangan mereka dan dua penghalang segera memblokir dua senjata hitam. Namun suara retakan muncul dari penghalang, dan tepat ketika penghalang akan hancur, dua nyala api hijau tiba-tiba muncul dan langsung membakar senjata hitam hingga hangus. Di saat yang sama, pedang abadi menembak langsung ke arah rombongan Su Guang, membuat mereka kocar-kacir. Bahkan Su Guang, Dou di bintang 7 bisa merasakan ledakan kengerian pada nyala api hijau yang muncul. "Ini tidak bagus," seru rombongan Su Guang dengan cepat melepaskan banyak senjata tersembunyi ke arah Xiaoyan, namun dihancurkan oleh api hijau dalam sekejap. Pucat muncul di wajah mereka, dan dengan cepat melarikan diri. Namun sebelum mereka pergi jauh, satu nyala api tak terlihat tiba-tiba menyapu dan membakar tubuh mereka hingga hangus. Melihat itu, Su Guang meraung marah, "Kamu berani? Jika masalah ini dilaporkan ke Sekte Jing, kamu akan mati," teriak Su Guang dengan marah. Xiaoyan hanya menyeringai, lalu melihat beberapa tubuh mayat yang berserakan saat pikiran melintas di benaknya. Memurnikan tubuh untuk leluhur, meskipun ada binatang ajaib dan esensi darah dari 5 elemen, tapi tubuh fisik yang bagus masih tidak dapat ditemukan, pikir Xiaoyan menghisap beberapa tubuh pengikut Su Guang ke dalam cincinnya. Kemarahan segera melonjak di wajah Su Guang saat melihat itu. Doci petir melonjak di tubuhnya sebelum mengayunkan tinjunya dan sebuah tinju petir raksasa segera meluncur ke arah Xiaoyan. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat melihat itu. Api merah melonjak di tubuhnya, akhirnya berubah menjadi tinju merah besar yang menghantam tinju petir hingga hancur menyebabkan Su Guang terhempas mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Dia baru saja menstabilkan tubuhnya ketika serangan gelombang suara sonik kemarahan Hung Quan menghantam tubuhnya hingga ia terpental dengan keras ke dalam hutan dan jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. "Bocah, dendam ini, aku akan membuatmu membayarnya berkali lipat," kata Su Guang dengan susah payah berdiri, dan celah spasial muncul di depannya. "Tunggu pembalasan dari Sekte Jing," kata Su Guang belum selesai bicara, dan satu kekuatan tak terlihat tiba-tiba menghantamnya saat Xiaoyan melemparkan pukulan menyebabkan tubuhnya dengan cepat menghilang ke celah spasial di tengah teriakan kesakitan. Xiaoyan menarik tangannya, tubuhnya melesat dan muncul di samping Mu Ying, Yueru, dan lainnya. "Apa kalian baik-baik saja?" kata Xiaoyan. "Kami baik-baik saja," jawab Mu Ying dan lainnya. "Karena masalah sudah selesai, kemana kita akan pergi selanjutnya?" tanya Qin Xin tersenyum manis. "Selanjutnya, ayo kita pergi ke mata air Yin Yang," kata Xiaoyan tersenyum. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys.
Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.